Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk kita ngopi di rumah saja ya. Seperti biasa malam hari ini kita tetap ngopi di rumah saja karena masih di dalam era COVID-19 gitu ya, yang kita saat ini terus berdoa, bersyukur karena pandemik akan masa transisi menjadi endemik gitu kan. Kita berharap Indonesia secara khusus dapat menjalankan transisi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, saya seperti biasa sudah ditemani secangkir kopi saya, dan sebelum saya mulai untuk pembahasan kita pada malam hari ini, saya seruput dulu kopinya. Oke. Nah, udah enak nih malam-malam ditemenin kopi gitu ya. Nah, yang nggak boleh ketinggalan yang tadi itu ya. Oke, kita akan bahas melanjutkan pembelaan Stefanus sebagai khotbah yang begitu indah. Rangkaian dari khotbah Stefanus ini begitu mendalam. Mungkin saya sebagai memberitakan Injil bagi kaum awam tentu tidak memiliki takutnya ngejelimet gitu ya. Saya coba akan bawa dengan santai gitu, tapi bukan berarti akhirnya receh gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang akhirnya kita sebagai kaum awam ternyata seperti ini gitu ya. Jadi hal-hal sederhana yang bisa kita petik dari pembelaan Stefanus bagi saya sebagai sebuah mimbar yang berisikan khotbah yang penuh dengan makna, syarat dengan makna gitu ya. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai, saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kembali kami dipertemukan dengan firman Tuhan yang hidup itu. Kami mengucap syukur karena rahmat-Mu tak berkesudahan buat setiap kami. Kami bersyukur juga buat kebenaran firman Tuhan yang terus boleh menggembalakan setiap kami, jiwa-jiwamu, domba-dombamu, untuk kembali kami dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus berkati waktu ke depan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara atas setiap kami. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Berbicaralah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke 16 ya, 17 ya, 16, 17 lah ya, gitu ya. Nanti saya akan bacakan terlebih dahulu, saya akan ambil kisah mengenai Yusuf. Saya mungkin akan baca sampai 18 saja gitu ya, bagaimana Stefanus mengambil kisah di dalam perjanjian lama, yaitu mengenai Yusuf gitu ya. Baik, saya akan bacakan buat setiap kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepada kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Dan kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua anak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genaplah janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Nah ya, nanti coba kita bahas gitu ya mengenai hal ini. Yang pertama, pada waktu
konten sebelumnya kita tahu bahwa pembelaan Stefanus langsung membahas mengenai Abraham. Nah, Abraham ini yang dipanggil Tuhan dari orang luar gitu ya, dari ya kafir lah ya golongannya. Dan ini mau menunjukkan juga bahwa seringkali orang-orang seperti Farisi dan ahli Taurat ini, para imam besar ini, orang-orang Yahudi yang sepertinya gitu ya, mereka membanggakan akan tanda-tanda lahiriah. Mereka menekankan kepada tanda-tanda jasmania seperti sunat gitu ya. Jadi hal-hal demikian yang menjadi kebanggaan bagi mereka gitu ya. Jadi sepertinya mereka nih suka dengan hal-hal demikian yang membuat atribut mereka tuh mengokohkan atribut-atribut mereka sebagai orang-orang mengetahui mengenai Taurat, atau seperti orang yang diwarisi gitu ya, warisan daripada nenek moyang mereka kepada mereka ya. Jadi seperti itu sebagai umat pilihan tanda petik gitu ya. Jadi menekankan pada tanda-tanda lahiriah dan jasmania gitu ya. Dan ketika Stefanus melakukan pembelaan mengambil kisah Abraham, sebenarnya di situ juga ada penggambaran bahwa engkau bangga terhadap tanda-tanda gitu ya, sedangkan Abraham dipanggil Tuhan gitu ya karena iman, bukan karena sunat gitu ya, bukan karena tanda jasmania, tetapi karena imannya gitu loh. Jadi ini menekankan pada setiap mereka sebenarnya untuk menunjukkan kepada setiap mereka ya, dan juga pengetahuan akan Stefanus kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab perjanjian lama ya, pada waktu itu kitab para nabi begitu menguasai begitu rupa. Dan kita di sini melihat bahwa sesungguhnya hikmat Roh Kudus itu bekerja atas Stefanus ya, maka penuh dengan Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang akhirnya Tuhan pakai, Roh Kudus bekerja menyertai ketika yang diutusnya itu Rasul Stefanus gitu ya, yang ditanda petik ya serang oleh para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mungkin fasih ya mengenai hal-hal demikian. Tetapi Stefanus yang sendirian itu karena ada penyertaannya pada Roh Kudus gitu ya, maka dia semua mereka semua mampu kagum gitu ya sebenarnya. Mereka justru sekarang membenci Stefanus sebenarnya, dan ini kebencian mereka makin terlihat gitu ya ketika harus merajam atau menuduh serta memberikan sanksi hukuman untuk Stefanus mati di rajam batu ya. Nah, kita coba tarik lagi. Setelah bahas mengenai Abraham, ya kemarin sudah kita bahas sedikit ya, terus sekarang kita bahas lagi, dia tarik lagi kisah mengenai Yusuf gitu loh, kisah mengenai Yusuf. Nah, waktu Stefanus menceritakan mengenai kisah Yusuf, yang kita juga semua tahu bahwa Yusuf dijual ya, Yusuf dijual, diabaikan, disingkirkan gitu ya. Akhirnya sesungguhnya bapak leluhur mereka gitu kan, ketika dikatakan bahwa bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf. Mereka bangga sebagai keturunan bapak-bapak leluhur, nenek moyang mereka. Sepertinya dengan kebanggaan. Dan sekarang ditegur oleh Stefanus melalui kisah Yusuf, di mana bapak leluhur yang kamu bangga-banggakan sebagai nenek moyangmu, sesungguhnya pada zaman nenek moyangmu gitu kan, bapak-bapak leluhur kita pun gitu ya, sudah membenci ya apa yang direncanakan Allah, yaitu Yusuf yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah gitu ya, untuk menyelamatkan mereka, yaitu bangsa Israel, umat pilihan. Justru yang disiapkan oleh Allah justru dibenci oleh mereka. Yang direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka justru disingkirkan oleh mereka. Yusuf ini seperti penggambaran Kristus ya. Seperti penggambaran Kristus. Ingat ya, pada waktu Kristus datang ya untuk menyelamatkan umat pilihan, justru Kristus disingkirkan. Justru Kristus harus tanda petik ya, dibungkam gitu ya. Harus mati gitu loh ya, harus mati. Tetapi kita tahu bahwa justru dalam rencana Kristus gitu ya, mereka
melakukan seperti itu, mereka pikir gitu ya berhasil membungkam Kristus, tetapi ternyata tidak. Itu di dalam kedaulatan Allah, justru rencana Tuhan tergenapi gitu ya, mati di atas kayu salib. Nah, saya coba bahas lagi mengenai Yusuf. Nah, Yusuf pada waktu itu dijual, akhirnya dilempar ke Mesir gitu ya. Nah, disitulah skenario Allah bagaimana akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri ya. Orang kedua yang memiliki kuasa satu level di bawah raja. Bayangkan ya, kuasa besar. Nah, akhirnya bapak leluhur mereka gitu kan yang sudah menjual dan sebagainya akhirnya datang ke Mesir, akhirnya diselamatkan gitu kan, yang menderita kelaparan gitu ya, yang mereka banggakan, tanah yang mereka banggakan itu juga Stefanus mau singgung gitu ya, bahwa sepertinya mereka masih di dalam teritorial gitu loh, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diwariskan ini Abraham yang mereka injak sampai saat ini gitu ya. Seperti hanya padahal itu tanah teritorial yang yaitu dunia ini fana gitu ya. Sebenarnya ada perjanjian, tanah perjanjian yaitu apa? Tanah air surga, surgawi gitu loh. Harusnya demikian. Dan ini sebenarnya disinggung juga oleh Stefanus dalam pembelaannya. Jadi ingin memberikan apa ya, khotbah untuk mereka dapatkan makna yang mendalam mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini kitab para nabi ya. Nah, sama seperti Kristus, mirip sekali ya kisah ini. Jadi Stefanus ingin menggambarkan sama seperti Kristus yang dimana engkau singkirkan ya, yang engkau justru gitu ya, engkau mendakwanya gitu ya, yang justru Kristus yang datang untuk menyelamatkan engkau, sama seperti Yusuf yang dipersiapkan, yang direncanakan Allah untuk membebas menyelamatkan bangsa yang besar gitu ya, di dalam peristiwa Yusuf gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di kejadian perjanjian gitu ya, di dalam peristiwa perjanjian itu mengenai kisah Yusuf. Nah, ketika Kristus gitu ya dipersiapkan, yang direncanakan oleh Allah gitu ya, yaitu Kristus yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat pilihan, justru engkau yang mau kepada manusia berdosa, justru engkau singkirkan gitu ya. Nah, ini penggambaran yang menarik juga yang saya temukan gitu ya. Saya lihat ini hal yang akhirnya kita coba renungkan gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita nih, kadang orang-orang Farisi ditegur begitu rupa gitu, tapi tidak sadar ya, emang tetapi ada yang sadar nanti ya, yaitu Saulus bertobat ya. Nah, saya nggak bahas di situ dulu. Nah, ketika di dalam pembelaan Stefanus itu gitu ya, apa yang direncanakan Allah. Jadi setiap nabi-nabi ya di dalam perjanjian lama juga dibunuh atau disingkirkan, dibinasakan gitu ya. Nah, ini nanti akan teguran kepada setiap mereka gitu ya. Jauh sebelumnya juga sudah gitu kan, para nabi yang diutus oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah sebagai wakilnya Allah gitu ya, juga disingkirkan oleh nenek moyang kita gitu, termasuk dalam kisah ini adalah Yusuf gitu kan. Sekarang engkau bangga gitu kan, engkau ini sama seperti bapak leluhur kita yang dulu menyingkirkan Yusuf gitu loh. Harusnya sadar engkau telah menyingkirkan apa yang direncanakan Allah, yaitu Kristus yang sudah direncanakan. Sekarang engkau binasa, engkau salibkan, engkau dakwa, engkau tidak terima gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa disinilah pembelaan Stefanus sebagai khotbah yang begitu indah untuk menyadarkan mereka agar mereka harusnya sadar bahwa sadar gitu ya, bahwa celaka kita nih gitu ya, yang sudah yang sudah menyerahkan gitu kan, akhirnya kita salah tanda petik ya, salah tangkap gitu ya, salah tuding gitu, kita sudah fitnah, harusnya kita bertobat ya. Ingat pada waktu kisah para rasul di awal-awal, bagaimana Rasul Petrus berkhotbah gitu ya kepada orang yang sudah menyalibkan gitu ya, menyalibkan Kristus, yang ikut-ikutan kah, yang mungkin juga terlibat langsung gitu ya. Petrus begitu garang gitu ya, begitu semangat gitu ya untuk menyuarakan pertobatan bagi setiap mereka. Akhirnya ada dari antara mereka yang bertobat, luar biasa. Nah, di dalam pembelaan Stefanus gitu ya, sama persis
semangatnya, bagaimana ingin membawa kembali mereka yang buta dicelikan gitu, menyadarkan mereka lewat kebenaran firman Tuhan gitu ya. Untuk menyadarkan, memenangkan jiwa itu yaitu lewat kebenaran firman Tuhan, bukan hal lain, bukan fenomena gitu ya. Nah, saya lihat bagaimana ketika Stefanus gitu ya, yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda ya. Jadi saya kutip di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi kita nggak melihat di dalam Alkitab mencatat fenomena apa yang dilakukan oleh Stefanus selain dari fenomena ini, yaitu apa? Pembelaan dia sebagai khotbah. Persidangan diubah menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah yang penting ya. Yang fenomena nggak penting, maka Alkitab nggak catat. Jadi banyak orang jangan sampai terkesima dengan fenomena. Jadi yang harus dibahas adalah yang penting, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kepada kisah Yusuf gitu ya. Akhirnya Yusuf ini kan di dalam perjalanannya gitu ya, akhirnya engkau mereka-reka sesuatu yang jahat, tapi Tuhan gitu ya mempersiapkan untuk sebuah rencana yang besar, yaitu apa? Memelihara bangsa Israel, bangsa yang besar ini, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi rencana besar Tuhan begitu luar biasa, turun juga atas setiap kita ya, atas setiap kita manusia berdosa melalui Kristus ya. Rencana besar Allah ketika dia harus mati di atas kayu salib. Mereka pikir orang-orang ini, orang-orang yang sudah mendakwa, menjebloskan, menjatuhkan Kristus pada hukuman mati. Mereka pikir ini adalah rencana mereka yang sudah akhirnya mereka berhasil gitu. Tetapi sesungguhnya rencanamu gitu kan diubah oleh Tuhan Allah menjadi rencana Dia digenapi. Makanya sampai hari ini salib Kristus tersiar ke seluruh dunia. Waduh, ini justru Tuhan ubahkan, sama seperti Yusuf di dalam peristiwa Yusuf. Rencana yang jahat Tuhan ubahkan menjadi masuk dalam keindahan rencana Tuhan Allah. Waduh, ini yang harus kita nikmati. Makanya dalam hidup ini kita harus benar-benar tahu bahwa rencana Tuhan itu baik adanya buat setiap kita ya. Baik adanya ya. Jadi baik adanya bukan berarti apa-apa lancar, apa-apa sukses-sukses gitu ya. Nggak ada apapun, nggak ada rintangan, nggak ada sakit penyakit dan lain-lain. Bukan itu gitu ya. Tapi dibalik itu semua ya. Nah, saya nggak bahas di topik itu gitu ya. Dan kita kembali kepada kisah Yusuf tadi gitu ya. Dan akhirnya mereka juga boleh kembali gitu ya, diselamatkan ya. Nah, makanya Stefanus ingin menegur juga bagi setiap mereka, bahwa mereka yang menekankan pada tadi ya, awal-awal tanda lahir ya tadi, semua penuh dengan segala kesementaraan tanah engkau nih. Akhirnya juga Yusuf mati lain sebagainya gitu. Ini di dalam penderitaan. Bapak leluhurmu gitu ya, kelaparan, penderitaan kelaparan di dalam tanah yang sementara ini gitu kan. Ini semua fana, ini semua juga tidak bagus gitu ya. Artinya penuh dengan penderitaan gitu loh. Jadi sebenarnya tanah yang dimaksud itu bukan seorang Stefanus menghina tanah kudus gitu ya, yang secara teritorial, tidak gitu ya. Yang kau kagum-kagumi, yang kau bangga-banggakan secara tanda lahiriah, secara teritorial segala macam, bukan itu maksudnya. Yang harus kamu lihat adalah di sana tanah air surgawi ya. Jadi ini yang mau Stefanus bicarakan gitu ya, terhadap tanah gitu ya, tempat kudus atau tanah kudus gitu ya, tanah perjanjian. Jadi hal-hal yang akhirnya kita sebagai kaum awal akhirnya dicelikan ya, bagaimana begitu epiknya Stefanus merangkai pembelaannya seperti khotbah kalau saya melihat ya. Rangkaian dari Abraham masuk ya kan, nanti ke Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub masuk dalam Yusuf, kisah bapak leluhur gitu kan, dan sebagainya. Nanti masuk ke Musa tuh. Nah, nanti nextnya itu kita bahas mengenai Taurat tuh nanti ya. Masuk ke Musa begitu panjang. Bayangkan ya, kisah ini begitu panjang, begitu penuh hikmatnya.
Stefanus ya, penuh dengan karunia roh. Ini saya kalau baca gitu ya di dalam kisahnya itu banyak hal-hal menarik yang bisa digali, cuman hanya dalam keterbatasan saya juga hanya menyampaikan untuk kaum awam supaya kita paling tidak mengetahui sedikit saja, mengecap gitu ya, untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Betapa indahnya menikmati kebenaran firman Tuhan dibanding kita mengecap hal-hal fenomena ya. Ini yang saya mau tekankan juga bahwa Stefanus di dalam catatan Alkitab penuh dengan tanda-tanda, melakukan kuasa gitu kan, penuh dengan kuasa Allah, melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi yang dicatat di dalam Alkitab concernnya adalah khotbah ya. Saya menganggap ini khotbah ya, khotbah atau pemberitaan Injil Stefanus kepada persidangan Mahkamah Agama. Nah, ini yang dicatat oleh Alkitab ya, yang dicatat oleh Alkitab. Oke, malam hari ini saya sudahi sampai di sini untuk kita ngopi bareng, dan saya akan akhiri, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, kami mengucap syukur karena firman Tuhan tidak henti-hentinya memberkati kami. Dalam kesederhanaan kami sebagai kaum awam, coba untuk bisa mengecap sebagian daripada firman Tuhan begitu mendalam dan terbatas hamba ini dalam memberikan satu pengajaran Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu biarlah memberkati setiap kami Tuhan, dan Kau berikan iluminasi untuk kami kaum awam mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk setiap mengikuti dalam pengajaran ini dengan kesadaran saya. Saya seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.